Halo, jumpa lagi dengan Maria Widi Aryani. Kali ini saya ingin membacakan cerpen yang sangat spesial. Saat ini saya berada di Kampung Kalipa. Kampung Kalipa itu kampung literasi Pakem. Jadi berada di lokasi Pakem. Jadi tidak biasanya ya saya membaca di luar begini di alam. Dan saya berada di depan pondok Gubuk Nyawanggiri. Nyawanggiri itu memandang gunung ya. Di sana itu di utara ada Gunung Merapi, tapi ini lagi tertutup kabut jadi nggak nampak. Pada kesempatan kali ini saya mau membacakan cerpen karya seorang novelis, seorang sastrawan yang sudah tidak asing lagi. Beliau sudah terkenal sejak tahun 1975. Lah, pada tahun itu saya masih kecil ya guys, masih kelas 5 SD, tapi beliau sudah namanya sudah terkenal. Dulu bernama Agnes Yani Sarjono, tapi ternyata pengarangnya itu bukan perempuan, ternyata beliau laki-laki. Dan sekarang namanya Bapak Budi Sarjono, memakai namanya sendiri. Dulu memakai nama istrinya. Oke, coba simak baik-baik cerpen yang sangat bagus, cerpen yang menggelitik, berjudul Dompet dari Tuhan. Nah, cerpen ini masuk di Majalah Hidup nomor 10 tahun 75, 7 Maret 2021. Jadi masih fresh ya guys. Oke, selamat menikmati. Dompet dari Tuhan, karya Budi Sarjono. Baru saja aku akan menghidupkan mesin motor ketika dari jarak sekitar 100 meter ada orang melambaikan tangan. Telapak tangannya diangkat dan ditampakkan. Itu pertanda agar aku berhenti dulu. Jangan menghidupkan mesin motor. Seorang laki-laki yang sudah cukup umur memasuki halaman rumah. Ketika jarak kami semakin dekat, dia malah tampak ragu, takut untuk melangkah maju, namun tidak ingin kembali dan membalikkan badan. Ada apa, Mbah? Tanyaku langsung sambil turun dari motor. Aku tidak pangling. Laki-laki itu biasa kami panggil Mbah Ulus. Nama lengkapnya Paulus Sudarmo. Seorang buruh tani yang mulai kehilangan pekerjaan karena sawah pada dijual oleh pemiliknya. Mas, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Malah menelan ludah tampak dari jakunnya yang naik turun itu. Ada apa, Mbah? Ayo masuk dulu, ajakku sambil menggandeng tangannya. Dia ku ajak masuk dan duduk di teras. Karena istriku sudah lebih dulu berangkat kerja, rumah kosong, jadi tidak ada yang bisa sekedar membuatkan minuman. Mas, mau minta tolong, jawabnya dengan suara gemetar. Minta tolong apa? Kalau aku bisa menolong, pasti akan kutolong, Mbah. Gini, Mas, aku mau minta tolong Masa membuatkan surat permohonan. Saya ingin mohon bantuan ke Romo Paroki, Mas. Mau minta bantuan apa, Mbah? Mbah Ulus tidak segera menjawab. Bibirnya hanya tampak gemetar. Bola matanya menatapku, penuh harapan aku bisa menolong. Saya mau minta bantuan uang ke paroki kalau bisa. Oh, untuk apa, Mbah? Membeli handphone untuk cucu saya, Mas. Sekarang ini katanya sekolahnya lewat handphone. Kalau tidak punya handphone, pagi cucu saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Dalam hati aku tersenyum. Sekaligus juga ingin menjerit. Mbah Ulus ingin membelikan handphone untuk Wage cucunya. Karena pandemi berkepanjangan ini, semua sekolah melakukan pelajaran jarak jauh. Dengan sistem daring, mau tidak mau semua murid harus punya handphone. Kalau tidak punya, dia tidak bisa mengikuti pelajaran dari gurunya, juga tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemarin itu Thomas, dia itu nunut di rumah temannya yang punya handphone. Tapi sudah seminggu ini temannya pindah rumah. Jadi Wage tidak bisa mengikuti pelajaran dari sekolahnya. Begitu loh Mas Sam.
Aku menghela nafas. Pasti bukan hanya Wage yang kebingungan karena tidak punya handphone. Mungkin ada jutaan anak bernasib sama. Tetapi mau bagaimana lagi? Untuk melakukan tatap muka seperti dulu sangat berisiko. Virus mematikan COVID-19 ini tidak tampak. Begitu juga orang yang sudah diterkam. Terkadang juga tidak tampak gejalanya. Pihak sekolah tidak berani mengambil resiko. Mas, mau menggadaikan barang, tidak ada yang bisa kami gadaikan, Mas, kata Mbah Ulus lirih. Lah orang tua Wage sekarang di mana? Di kota, Mas. Katanya baru saja kena PHK. Pabrik tempatnya bekerja bangkrut, lalu ditutup. Anak saya mencoba jadi tukang ojek. Istrinya jadi buruh cuci di perumahan. Apalagi mereka harus segera bayar kontrakan rumah. Kenapa tidak disuruh pulang saja, toh, Mbak? Sama saja, Mas. Di sini mau kerja apa mereka? Saya sendiri sekarang lebih sering menganggur. Hanya kadang-kadang disuruh mencangkul di sawah atau membersihkan pekarangan. Aku hanya bisa menelan ludah. Pasti juga ada jutaan orang yang bernasib seperti Mbak Ulus. Bagaimana, Mas? Bisa toh membuatkan surat permohonan bantuan ke paroki? Tanya laki-laki tua itu dengan suara bergetar. Mas Sam tidak mau membuatkan. Bukan begitu, Mbah. Setelah ia melihatku menggeleng kepala. Di masa pandemi ini, kemungkinan besar paroki juga tidak punya duit. Orang-orang yang duduk di dewan paroki itu kan sudah terbiasa menghabiskan duit, toh, Mbak. Bikin macam-macam kegiatan yang menghabiskan duit jutaan rupiah. Mereka tidak pernah dilatih atau diajak untuk mencari duit. Karena tiap minggu ada jutaan rupiah masuk ke kas paroki dari kolektor atau berbagai macam amplop dari para donatur. Nah, sekarang pada tahu rasa mereka. Tidak ada misa langsung, hanya misa virtual lewat televisi. Maka tidak ada kolektor masuk, toh. Kemungkinan besar kas menipis dong, atau malah sudah minus. Mbah Ulus mengangguk-angguk. Mas Sam, lalu bagaimana soal handphone Wage ya, Mas Sam? Tanyanya dengan nada memelas. Sudah, Mbah, berdoa saja. Pasti Tuhan mendengarkan, jawabnya. Setelah diam sejenak, Mbah Ulus lalu minta pamit. Kurogoh baju, kebetulan ada 2 lembar puluhan ribu. Yang selembar kuberikan padanya. Ini untuk jajan mie ayam bersama Wage ya, Mbah, kataku. Di atas sepeda motor yang melaju pelan, aku baru menyadari betapa paroki selama ini benar-benar dimanjakan oleh umat. Tidak ada unit atau kelompok kerja yang bisa menghasilkan uang di luar kolektor atau bantuan donatur. Hampir semua kegiatan di paroki berbiaya mahal. Dalam sebulan lebih 30 kali diadakan berbagai macam rapat dan berbagai macam kelompok. Semua butuh konsumsi, semua butuh pengeluaran. Ketika tiba-tiba muncul pandemi dan kolektor terhenti, mendadak mereka pasti kelabakan. Karena umat sendiri juga tidak sedikit yang ekonominya jadi morat-marit. Mereka pasti lebih memikirkan kebutuhan keluarga daripada kebutuhan paroki. 3 minggu kemudian, pagi-pagi sekali, Mbah Ulus datang lagi. Beda wajahnya dibanding waktu dulu ketika pagi itu wajahnya berbinar-binar. Mas Sam benar loh. Katanya begitu kusuruh masuk ke ruang tamu. Mas Sam, aduh, Tuhan mendengar doa saya dan Wage, Mas Sam. Di depan pintu kok tiba-tiba ada dompet untuk ini, uangnya juga banyak, pasti cukup untuk membeli handphone buat Wage. Ini loh dompetnya dan uangnya, Mas Sam. Ya ampun, terima kasih Tuhan. Mbah Ulus meletakkan dompet di meja dan mengeluarkan isinya. Ada 2 juta. Ya sudah, nanti Mbah Ulus mengajak Wage untuk membeli handphone. Cukup kan uang itu?
Biar Waki yang memilih karena dia yang akan menggunakannya. Anak zaman sekarang sudah pada pintar menggunakan handphone, Mbah. Si Mbah nggak usah ngajari, kataku. Mbah Ulus mengangguk-angguk. Berkali-kali dia mengucapkan terima kasih dan menyebut Tuhan dengan baik hati. Kemudian Mbah Ulus meninggalkan ruang tamu. Istriku nongol dari dalam. Mas, tadi kulihat dompetnya kok mirip kepunyaanmu loh. Bener ya? Itu punyamu ya? Tanyanya sambil merapikan daster warna biru kesukaannya. Aku hanya tersenyum. Jadi benar ya Mas, yang dibawa Mas Ulus itu memang dompetmu? Shh, bisikku sambil merangkul pundaknya. Nah, demikian cerpen yang saya bacakan, Dompet dari Tuhan. Ini dia yang punya rumah datang setelah saya selesai membacakan cerpennya. Beliau ini agak kesini Pak. Ya, beliau ini adalah Pak Budi Sarjono, seorang novelis dan sastrawan yang sudah terkenal ya toh Pak? Ya, pura-pura aja. Cerpennya sudah berapa Pak? Banyak ya? Ya mungkin 3.000. Oh, 3.000 cerpen loh. Bayangin dari tahun 1975 ya. Nah, saya masih kelas 5 SD loh guys waktu itu. Nah, ini di belakang saya ada Pak Rafael, beliau juga penulis. Pokoknya di sini nih kampung literasi ya guys. Jadi semuanya senang menulis, dan menulis adalah merupakan ya Pak Budi, merupakan apa Pak? Terapi bisa. Terapi bisa. Profesi bisa. Profesi bisa. Kemudian apa lagi Pak? Sebagai monumen. Sebagai hidup. Monumen pengarangnya. Jadi beliau ini juga yang memotivasi kami untuk tetap menulis dengan dengan nasihat. Tulislah sebelum namamu ditulis di batu nisan. Itu saya ingat sekali loh Pak sampai seumur hidup saya. Oke guys, terima kasih. Selamat sampai mendengarkan. Jumpa. God bless you all. Thank you for watching.